Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk beragama Islam yang terbanyak di seluruh dunia. Ada lebih dari 200 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam dan itu mencakup hampir 90% dari total jumlah penduduk kita. Sisanya barulah dibagi ke agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Jumlah penduduk mayoritas Islam itulah yang membuat Indonesia mempunyai banyak keuntungan sekaligus juga sumber kelemahannya. Keuntungannya ialah Indonesia merupakan pasar terbesar untuk produk-produk atribut agama seperti hijab, sajadah, sarung, dan lain-lainnya. Tetapi kelemahan terbesarnya adalah Indonesia menjadi target kelompok global untuk dijadikan pusat pembinaan terorisme berdasarkan agama. Kelompok global ini ingin menjadikan Indonesia sebagai negara berdasarkan agama di bawah panji khilafah. Khilafah ini adalah sebuah konsep pemerintahan yang mengacu pada masa awal Islam tumbuh, di mana di sebuah wilayah pimpinan tertingginya adalah seorang khalifah. Miriplah seperti raja di negara monarki atau kerajaan, di mana kekuasaannya diberikan secara turun-temurun. Islam pada awal perkembangannya dikenal dengan konsep kekhalifahan di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Bani itu berarti keturunan. Nah, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia dianggap cocok untuk menerapkan konsep khilafah ini sesudah misi untuk menerapkannya di Timur Tengah gagal total. Konsep pemerintahan secara agama ini bukan desain dari umat Islam sendiri, tetapi juga ada campur tangan dari negeri Barat. Dengan pemerintahan yang terpusat pada keturunan, maka Barat akan secara mudah menguasai sebuah wilayah atau negara karena cukuplah bernegosiasi dengan satu kekuatan saja. Sebagai contoh ya, kita ambil saja Saudi. Saudi adalah negara monarki dengan menerapkan sistem agama dalam pemerintahannya. Klan yang bisa memimpin Saudi adalah dari Bani Saud secara turun-temurun. Nah, dengan konsep ini maka Saudi lebih mudah diatur oleh Barat dan bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya alam mereka. Salah satu cara untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama adalah dengan melahirkan penceramah-penceramah agama untuk mengatur umat muslim yang berjumlah ratusan juta orang itu di Indonesia. Di Indonesia ya dan juga banyak negara di dunia, agama memang sering dipakai sebagai alat politik untuk mengatur manusia. Agama sudah berubah fungsinya dari sebuah petunjuk supaya manusia lebih beradab dan berakal sehat menjadi sebuah senjata untuk menekan pemerintahan yang demokrasi lewat gerakan umat atau massa. Nggak usah jauh-jauh lah. Afghanistan adalah sebuah contoh yang bagus untuk Indonesia bagaimana sebuah kelompok ormas agama kecil seperti FPI yang bernama Taliban bisa menguasai sebuah negara dan mengubah sistem pemerintahan yang sudah disepakati oleh rakyat Afghanistan sejak awal. Mesir juga hampir seperti Afghanistan. Berkembangnya kelompok bernama Ikhwanul Muslimin di sana hampir saja menghancurkan negara itu dan menjadikannya negara agama. Mesir yang dikenal sebagai pencetak ulama wahid lewat lembaga pendidikan agama ternama yaitu Al-Azhar, tiba-tiba ingin dikuasai oleh sebuah kelompok yang punya agenda pribadi. Ikhwanul Muslimin juga ingin mengambil peran Al-Azhar dengan menyingkirkan lembaga agama terbesar itu. Tujuan mereka adalah mencetak ulama-ulama sesuai binaan dan kepentingan mereka untuk menguasai negara-negara lain secara politik dengan bungkus agama. Untung saja mereka gagal dan Ikhwanul Muslimin dihajar habis-habisan di negara tempat mereka lahir oleh pemerintah sana. Posisi pencetak ulama dan pengaturan agama dikembalikan lagi ke Al-Azhar oleh pemerintah Mesir. Sedangkan pemimpin dan kader-kader Ikhwanul Muslimin dikejar dan dipenjarakan oleh otoritas Mesir. Kita kembali ke Indonesia. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tetapi menganut sistem pemerintahan yang demokrasi.
Dalam artian, sistem pemerintahan di Indonesia tidak terkait dengan agama apapun. Semua punya hak untuk memimpin negara asal mereka terlahir sebagai bangsa Indonesia. Dan salah satu cara untuk melumpuhkan Indonesia adalah dengan menguasai umat Muslim yang mayoritas di sini. Dan seperti halnya di Afghanistan dan Mesir, pola yang sama juga diterapkan mereka, yaitu cetak penceramah-penceramah agama yang melawan pemerintahan. Dan ini sangat mungkin dilakukan di Indonesia, karena bahkan dalam agama pun Indonesia itu sangat demokratis, bahkan cenderung liberal. Di Indonesia nggak ada satupun lembaga yang punya otoritas tertinggi di dalam agama, khususnya Islam seperti di Mesir. Begitu banyak ormas dan aliran di Indonesia, mulai dari NU, Muhammadiyah, Persis, LDII, dan lain-lainnya. Masing-masing punya umat, masing-masing punya otoritas, masing-masing punya aturan, dan begitu banyak perbedaan di dalam aturan-aturan mereka. Aturan di NU misalnya nggak bisa dibenturkan dengan Muhammadiyah karena ada banyak perbedaan meski sama-sama Islam. Persamaan kedua ormas terbesar itu adalah tetap menjalankan aturan mereka dalam bendera, kebangsaan, dan negara. Yang bisa dilakukan adalah saling menghormati di antara keduanya. Memang ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya, MUI sendiri bukan lembaga agama yang dihormati posisinya oleh semua umat Islam di Indonesia. Karena sejarahnya dia dibentuk sebagai lembaga politik oleh rezim Soeharto untuk menandingi NU dan Muhammadiyah. Karena itulah MUI nggak banyak berfungsi kecuali cuman keluarkan sertifikat halal doang. Yang juga sekarang pelan-pelan sudah diambil oleh Kementerian Agama sebagai bagian dari pendapatan negara. Nah, dengan banyaknya perbedaan dalam aturan bahkan di satu agama, sulit sekali pemerintah kita untuk mengeluarkan peraturan sertifikasi penceramah karena akan ditentang oleh banyak ormas. Yang sulit itu adalah menyatukan perbedaan-perbedaan itu dalam sebuah model penceramah seperti apa sih yang berhak dapat sertifikat? Karena masing-masing penceramah agama bergantung pada sistem di organisasi agama mereka sendiri. Beda dengan Al-Azhar di Mesir misalnya, yang punya otoritas kuat dengan campur tangan pemerintah yang juga kuat menjaga otoritas itu. Nggak usah penceramah agama yang diatur lah. Wong ceramah agama di masing-masing masjid saat sholat Jumat aja berbeda-beda, meski jarak masjidnya cuma puluhan meter aja. Kelemahan besar inilah yang dimanfaatkan betul oleh penceramah agama karbitan dengan modal nekat dan kendaraan media sosial yang mereka bangun supaya mereka jadi terkenal. Sekarang ukuran ceramah agama bukan dari seberapa capable-nya seseorang menyampaikan ilmu agama, tapi dari seberapa terkenalnya dia di media sosial. Mirip dosen lah, seorang dosen bisa mengajar di universitas ketika dia punya kapabilitas yang diakui oleh universitas itu dengan berbagai syarat dan ujian untuk mendapatkan sertifikatnya. Rusaknya Indonesia sekarang ini karena begitu mudahnya seseorang menjadi penceramah agama. Ada seorang mantan narkoba yang tobat terus didaulat jadi penceramah untuk mengabarkan kesaksian dia di masa lalu mendadak jadi ustadz tanpa pernah mendapatkan pendidikan yang layak tentang agama. Ada juga seorang artis yang dulu pamer paha, pamer dada, terus hijrah sambil pakai cadar penuh di seluruh tubuh, lalu berfatwa seolah dia ustazah. Ada juga tukang obat yang dulu tukang nipu orang, sekarang bergelar Gus. Entah Gusnya dari mana. Lalu memaki-maki pemerintah dan pakai jargon, matamu picek. Ada lagi mu'alaf yang seharusnya belajar agama, malah ngajar di banyak tempat dengan model menjelekan agama dia sebelumnya. Ngeri memang Indonesia ini. Semua bisa jadi penceramah agama dengan modal 1-2 ayat, lalu pakai pakaian gamis dan sorban, terus bawa tasbih kemana-mana, orang-orang sudah cium kakinya karena dianggap ulama. Kalau pemerintah tidak mengambil tindakan sekarang, kalau ormas agama yang tua dan besar tidak peduli, percayalah kehancuran negeri ini ke depan akan semakin kelihatan.
Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Saya seruput dulu kopinya kawan. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.